Menantu Super. Bab 4711-4720. Bab 4711 Saya Han San Qian. Apa itu? Itu adalah angka terbesar belakangan ini, dewa pembunuhan tertinggi yang membantai seluruh kota sendirian. Meskipun Gucu sudah membuat spekulasi ini sebelumnya, masih mengejutkan ketika hal seperti itu benar-benar terjadi di depan matanya. Han 3000. Luo Jin juga benar-benar tercengang. Kakinya terhuyung-huyung sedikit goyah karena guncangan di hatinya. Han San Qian, apakah dia Han San Qian? Astaga, bukan. Orang besar seperti itu benar-benar datang ke kota Yetian kita. Tidak, itu tidak mungkin. Han San Qian adalah pembunuh yang membantai kota. Pria itu masih muda dan suka menyombongkan diri. Bagaimana dia bisa menjadi dia? Menurutku dia masih membual, kan? Tetapi jika dia benar-benar Han San Qian, saya ingin bertanya, apakah kata-katanya sebelumnya tidak menyombongkan diri? Ya, jika itu Han San Qian, maka wajar saja semuanya masuk akal dan normal. Ejekan yang disebabkan oleh kesombongannya sama sekali tidak mengejeknya, tapi mereka menertawakan diri mereka sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Seseorang melangkah mundur lagi dan lagi, jika dia adalah Han San Qian, dia adalah dewa pembunuh tertinggi. Kami sangat tidak menghormati dia sebelumnya, bisakah kami bertahan sampai sekarang? Ya, bagaimana mungkin seseorang yang selalu membantai kota membiarkan kita mengejeknya seperti ini? Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa orang-orang setingkat itu mungkin tidak menganggap serius kami semut sama sekali? Ya, kami mungkin terlalu banyak mengejek, tapi bagaimanapun juga, kami hanyalah semut, dan mereka adalah gajah. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah gajah peduli dengan geraman gigi dan cakar semut? Di mata gajah, semut hanya sebesar kerikil dan tidak terlihat. Siapa yang peduli dengan apa yang mereka lakukan? Semua orang terdiam, terlepas dari apakah penjelasannya masuk akal atau tidak, mereka tidak lagi berani berkomentar. Tidak ada yang berani memprovokasi utusan khusus, tapi tidak ada yang berani memprovokasi Han San Qian. Gucu merenung, Tuan. Jika Anda benar-benar Han San Qian, saya telah membuat kesepakatan ini, dan Anda tidak perlu membuktikan apapun. Ya, nama Han San Qian saja sudah cukup berbobot, bahkan Gucu bisa saja memberikan Huang Rong kepadanya secara gratis. Dia tidak punya apa-apa untuk dibuktikan sama sekali. 90 miliar sudah cukup besar, tetapi jika Anda bisa berteman dengan orang seperti Han San Qian, maka itu bukan apa-apa. Karena yang jelas, keuntungan yang didapat dari yang terakhir ini akan lebih mengerikan dan besar. Han San Qian tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, anak panah ada di talinya dan harus ditembakkan. Lagi pula, untuk latihan kungfu, itu sangat tergantung pada individunya. Han tidak ingin orang yang membelinya berlatih dengan cukup baik di masa depan menyalahkan Han karena menjual barang palsu. Jadi, di depan banyak orang, saya mengeluarkan barang itu untuk diperiksa. Dengan cara ini, Anda bisa jujur dan berbisnis dengan tenang, bukan? Saat dia selesai berbicara, Han San Qian mengangkat matanya dan menatap pria itu dan berkata, "Bagaimana, apakah kamu siap?" Pria itu mendengus dengan nada menghina, "Jangan bilang aku tidak percaya kamu adalah Han San Qian, meskipun kamu adalah Han San Qian, lalu kenapa? Apakah kamu benar-benar berpikir jika kamu menghancurkan kastil iblis, kamu tidak akan terkalahkan? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa meskipun kastil Tianmo memang dekat dengan pusat klan iblis, bagi kami, itu masih hanya kota pinggiran. Itu hanya kota pinggiran, dan kekuatan pertahanan kota sama tipisnya. Sebagai kertas, jangan menyebut Anda, saya hanya akan mengirim wakil jenderal ke sana. Mereka masih bisa dibunuh dan mereka semua mencari gigi di tanah. Teman-teman, jangan lupakan jati diri dan statusmu yang sebenarnya hanya karena penghasilan yang sedikit. Di mata kami, kamu tidak lebih dari seekor semut." Pria itu tertawa pelan, matanya penuh penghinaan jelas, dia tidak menganggap serius Han San Qian sama sekali. Han San Qian tidak marah, benarkah? Karena Yang Mulia berkata Anda sangat kuat, saya ingin belajar dari Anda. 50% kekuatan, Yang Mulia, Anda harus ingat bualan yang baru saja Anda buat. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian pindah. Bab 4712, bisakah Anda menanggung 50% kekuatan?
Listrik ungu yang kasar meledak dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengikuti kemajuan Han San Qian, itu benar-benar meledak di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Han San Qian seperti monster listrik, bergegas menuju kegelapan dengan kekuatan guntur. Apa? Pria itu jelas dalam masalah, dia tidak pernah menyangka Han San Qian begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, dia jelas tidak panik. Dia mengangkat tombak di tangannya dengan satu tangan, langsung memutar pistolnya, dan mengangkatnya ke udara, mencoba melawan. Hanya kamu yang ingin menahan seranganku. Kamu berbicara omong kosong. Han San Qian tersenyum dingin, dia sangat haus darah, matanya kemerahan, dan kilat di tangannya menjadi lebih ganas dalam sekejap. Mendesis. Arah naga listrik itu seperti seberkas cahaya di kegelapan, dan mengenai orang itu dalam sekejap. Pria itu mengarahkan tombaknya, dan untuk sesaat, cahaya di antara keduanya begitu terang hingga sangat menyilaukan. Apakah itu? Melihat serangan Han San Qian diblokir, pria itu mencibir sinis dan sangat arogan. Han San Qian meremehkan, itu saja. Kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Begitu dia selesai berbicara, suara Han San Qian menjadi dingin, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan. Apa? Ledakan. Hampir pada saat pria itu tertegun, kekuatan yang dahsyat membuatnya tidak mampu menahan sama sekali. Pada saat yang sama ketika ledakan terdengar, seluruh tubuhnya, termasuk tubuh dan kudanya, secara paksa terlempar ke belakang puluhan meter jauhnya. Energi hitam di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi karena hal ini. Kamu seperti kamu, beraninya kamu mengatakan kamu bisa membantai sebuah kota. Han San Qian mencibir dengan jijik dan sedikit menarik tangannya. Laki-laki itu mengalami kerugian dan sedikit menyentuh tombaknya, mulut harimau tempat dia memegang pistol terasa sakit. Dia tahu bahwa dia ceroboh, tetapi dia harus mengakui bahwa Han San Qian memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sayangnya alasan tersebut jelas tidak bisa digunakan lagi. Nak, kamu benar-benar mampu. Pria itu sedikit menegakkan tubuh dan menatap Han San Qian dengan dingin, namun, kamu berhasil membuatku kesal. Kamu tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, nak, jika aku tidak di sini hanya untuk memamerkan keahlianku, aku akan mencabik-cabikmu dengan mulut jelek seperti milikmu. Han San Qian mencibir dengan nada menghina, aku tidak terlalu mampu, tapi aku cukup hebat. Cukup pandai dalam meniup. Sialan, bajingan. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu mengira aku kucing yang sakit. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya utusan khusus ini. Pria itu jelas sangat marah pada Han San Qian. Dia meraung marah, mengangkat senjatanya dan menyerang secara langsung. Mendengus. Han San Qian tersenyum dingin, menghunus pedang giok di tangannya, dan bergegas pergi juga. Kedua belah pihak langsung terjerat seperti guntur dari surga dan api dari bumi. Kedua bayangan hitam itu saling terjerat dan bertarung dengan liar satu sama lain. Sial, sepertinya ini benar-benar Han San Qian. Sial, dia sangat galak. Bagaimana mungkin seseorang seperti utusan khusus tidak memanfaatkannya? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya orang seperti itu ada. Sekelompok orang melihat pemandangan itu dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Tuan Kota Luo tersenyum pahit dan menepuk bahu Gucu, sepertinya Huang Rong yang kamu beli seharga 90 miliar itu sepadan. Dengan kekuatan hanya 50%, dan hanya dari depan, sebenarnya bisa mengusir utusan secara langsung. Meski penggunanya adalah Han San Qian, itu memang menambah banyak poin, tapi karena alasan di atas, nyatanya, teknik ini sudah cukup dibuktikan. Jarang dia menginginkan Huang Rong di tanganmu. Kali ini, keluarga Gu telah memperoleh kekuatan magis dan bantuan yang menjadi hutang Han San Qian padamu. Nenek, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan melelang barang ini. Jika saya, Ye Tiancheng, mendapatkan kekuatan magis ini, saya ingin melihat siapa yang berani menaikkan pajak saya secara acak di masa depan. Meskipun kota Yetian memiliki perdagangan dan perdagangan yang makmur, sebenarnya kota ini memiliki kepahitan tersendiri di balik penampilannya yang glamor. Kadang-kadang, mereka lebih seperti ayam petelur yang dirancang khusus untuk bertelur, menghasilkan cukup telur untuk mereka. Sama seperti pajak yang dibayarkan kota Yetian setiap tahun. Gucu juga membuka mulutnya lebar-lebar dengan gembira dan menggelengkan kepalanya, seharusnya aku menebak itu dia.
Namun, Tuan Luo, saya juga harus mengucapkan selamat kepada Anda. Mendengar ini, Luo Jin hanya bisa mengerutkan keningnya. Sekarang dia dalam masalah, bagaimana mungkin ada sesuatu yang layak untuk diberi ucapan selamat? Jika saja ada sedikit kegembiraan, dia tidak akan sesedih sekarang. Untuk apa Anda memberi selamat kepada saya? Tuan Luo tidak begitu mengerti maksud Anda. Saya ingin mengucapkan selamat kepada penguasa kota Luo. Mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi ayam yang bertelur. Apa maksudmu dengan ini? Luo Jin bertanya dengan penuh semangat. Bab 4713 Pelanggar Aturan. Karena peraturannya mungkin berubah, kata Gucu sambil tersenyum. Melihat kebingungan Luo Jin, Gucu tidak mau menyerah dan berkata sambil tersenyum, Han San Qian akan sepenuhnya menghancurkan peraturan di sini, dan Anda adalah penerima manfaat langsungnya. Kota Yetian akan selalu menjadi milikmu, dan kamu harus selalu membayar pajak. Hanya saja orang lain mungkin membayarnya. Luo Jin mengerutkan kening, Tuan Muda Gu, maksud Anda Han San Qian akan sepenuhnya menumbangkan tempat ini. Apakah menurut Anda dia benar-benar bisa melakukannya? Gucu tersenyum pahit, saya juga tidak tahu tentang ini. Faktanya, dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan di belakang mereka, tapi setidaknya selama bertahun-tahun, lingkaran termasuk kota Yetian telah cukup stabil, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di balik pengendalian mereka cukup kuat. Jika itu orang lain, tidak akan ada pertimbangan lain sama sekali, tetapi jika itu adalah Han San Qian, itu akan sangat berbeda. Hal ini menjadi sangat mungkin terjadi. Kamu benar. Jika itu orang lain, aku, kota Yetian, harus selalu membayar pajak. Namun, Han San Qian tampaknya lebih lembut. Namun, ini selalu hanya kata-kata kosong. Yang paling penting adalah kemunculan Han San Qian saat ini pasti akan menyebabkan energi di atas digunakan untuk menghadapinya, dan sebagai hasilnya, pajak ketat yang dikenakan padanya dapat dikurangi. Saat itu saya susah banget buat ribut, dan atasan saya tidak ada niat untuk menjerat saya, pokoknya penerimaan pajak pasti berkurang. Ini memang merupakan hal yang baik. Namun, premisnya adalah Han San Qian menang. Buat saja cukup banyak masalah. Memikirkan hal ini, Luo Jin juga lebih memperhatikan situasi di lapangan. Namun harus diakui seiring berjalannya waktu dan pertarungan keduanya semakin intensif, kecepatan keduanya kini begitu cepat hingga hampir mustahil untuk melihat jelas dengan mata telanjang. Dia hanya melihat dua bayangan hitam berpotongan terus-menerus, dan tidak ada yang lain. Anda. Tapi pria dalam pertempuran itu sudah banyak berkeringat. Sebagai penguasa, tentu ia sangat menyadari tekanan luar biasa yang dihadapinya saat ini. Han San Qian berdiri di depannya seperti gunung besar, terus-menerus menyebabkan banyak masalah baginya. Pelanggaran yang dibanggakannya di hadapan Han San Qian seperti anak kecil yang memukuli orang dewasa, gerakannya tampak stabil namun terus gagal. Pada gilirannya, serangan Han San Qian membuat pertahanannya menjadi sangat rumit dan lambat. Dia jelas berusaha sangat keras untuk melawan, tetapi tampaknya sangat melelahkan, seolah-olah setiap gerakan lawan dapat menghancurkan pertahanannya. Benar-benar menembus. Anda tahu, dia memiliki kuda perang hitam di tubuhnya untuk membantunya. Dia seharusnya mendapat keuntungan dengan bersikap merendahkan, tapi dia benar-benar dirugikan. Ini tidak mungkin, saya tidak terkalahkan. Mengaum. Dengan raungan marahnya, cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba menjadi kuat, dan serangannya terhadap Han San Qian langsung menjadi ganas. Han San Qian sudah menduganya, dan dengan tenang memblokir Yu Huang dengan sebuah gerakan. Pada saat yang sama, Fen Ji menggerakkan tangan kanannya dan meninju perut kudanya, yang kelenturannya relatif lemah. Ledakan. Kuda energi hitam itu seketika berubah menjadi asap hitam, dan orang yang kehilangan tunggangannya langsung jatuh dari atas. Meski tidak jatuh, setidaknya membuat pusat gravitasinya jelas tidak stabil. Ketika dia buru-buru mencoba berdiri, Han San Qian sudah langsung menendangnya. Ledakan. Dengan suara teredam, pria itu menerima tendangan Han San Qian dengan kuat dan ditendang ke belakang beberapa meter jauhnya. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya ditentukan, setidaknya hasilnya sudah ditentukan sampai batas tertentu. Apa? Utusan khusus itu sebenarnya ditolak. Sial, apakah Han San Qian ini benar-benar sekuat itu? Bahkan utusan khusus pun tidak bisa mengalahkannya. Sial, kupikir kehebatan Han San Qian hanya sebuah kebanggaan,
tapi setelah melihatnya hari ini, sepertinya tidak sesederhana itu. Ya, orang ini sangat galak. Mendengarkan pujian Han San Qian dari orang-orang di sekitarnya, pria itu jelas kehilangan martabatnya. Amarahnya tiba-tiba melonjak, dan dia menendang Han San Qian dengan kejam. Han San Qian menepuk bagian atas sepatunya dengan lembut, memandang pria itu dan berkata, "Itu saja." "Itu dia." 3 kata, tapi hampir menginjak-injak martabat pria itu hingga jatuh ke tanah. Guru mana yang bisa mentolerir orang lain yang mengatakan bahwa dia bisa melakukan ini? Han San Qian, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi benar-benar mampu. Bab 4714, ini juga disebut kemampuan sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, angin dingin menerpa seluruh kota Yetian, dan awan hitam menekan kota. Tanah retak, menciptakan celah yang tak terhitung jumlahnya, dan di celah tersebut, sejumlah besar energi hitam mulai melonjak. Tidak ada angin di sekitar orang itu, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas dan menakutkan. Han San Qian mundur setengah langkah, merasa waspada. Orang ini punya cara jahat. 3000, hati-hati. Su Yingxia mengingatkan dengan mendesak. Han San Qian dengan cermat mengamati setiap gerakan pria itu, dan juga mengamati arah energi hitam di tanah. Sejak pertama kali dia melangkah ke hutan ini, Han San Qian telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada suasana di sini. Saat ini, energi hitam muncul dari tanah. Han San Qian secara alami mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan harus melanjutkan dengan hati-hati. Dan yang terpenting, energi hitam ini digunakan oleh orang-orang di depannya. Hal ini membuat Han San Qian langsung teringat pada pembuluh darah naga di Kastil Tianmu. Bukankah orang-orang berbaju hitam itu mengandalkan energi hitam di pembuluh darah naga untuk terus mengisi dan memperkuat diri mereka sendiri? Mungkinkah ada di kota Yetian? Kecurigaan ini hanya berlangsung sekitar 2 detik sebelum Han San Qian langsung membantahnya. Alasannya sangat sederhana, kota Yetian sangat makmur, dan karena merupakan kota perdagangan, mobilitas penduduknya sangat tinggi. Tempat seperti ini tidak seperti Kastil Tianmo yang secara gila-gilaan menangkap orang. Oleh karena itu, karena tidak ada aliran manusia, tidak mungkin membangun genangan darah, tentu saja kekuatan pembuluh darah naga tidak bisa kuat. Ini sangat bertolak belakang dengan perasaan Han San Qian saat pertama kali masuk ke sini. Mungkinkah situasi yang paling mengerikan benar-benar terjadi seperti yang saya duga? Mustahil. Tepat ketika Han San Qian sedang berpikir keras, tiba-tiba pria itu datang untuk membunuhnya. Mengaum. Dengan suara arogan, pria itu berlari seperti iblis gila di langit. Pada saat itu, Han San Qian merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan di depannya, dan udara dingin yang menggigit mendekat. Untuk sesaat, Han San Qian merasa sangat tidak nyaman. Energi iblis yang sangat kuat. Tapi lalu kenapa? Ada kilatan dingin di matanya, dan detik berikutnya, Han San Qian benar-benar menyerah untuk menunjukkan keahliannya dan langsung mengumpulkan energi iblis yang sangat kuat di tubuhnya. Ledakan. Energi iblis di sekitar Han San Qian tiba-tiba mulai bocor secara gila-gilaan. Hanya dalam beberapa saat, dia telah benar-benar memasuki keadaan gila, dan mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Han San Qian. Orang-orang yang menonton sangat terkejut dengan penampilan Han San Qian. Sial, aku hanyalah ras manusia biasa sekarang, kenapa dalam sekejap mata, energi iblis tampak seperti iblis yang turun ke bumi. Han San Qian ini benar-benar tidak terlihat seperti kelinci dan bergerak seperti naga. Pantas saja dia berani menantang utusan khusus itu. Ternyata dia punya kekuatan yang begitu menakutkan. Saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kastil iblis dihancurkan, tapi merupakan pengalaman yang bagus melihat kekuatan sejati Han San Qian di kota Yetian. Ya, perhatikan baik-baik, ini benar-benar pertarungan yang kuat. Di tengah desahan semua orang, Han San Qian berhadapan dengan pria itu lagi. Di langit yang gelap dan tanah yang gelap ini, sosok hantu dari 2 orang tersebut terus-menerus saling bersilangan, bolak-balik satu sama lain. Mereka tidak dapat melihat penampakan spesifiknya dengan jelas, namun mereka selalu dapat membuat ledakan keras dari waktu ke waktu. Untuk waktu, langit ditekan sangat rendah, seolah-olah berada tepat di atas kepala kita. Banyak retakan di tanah yang terus-menerus mengeluarkan gas hitam, seolah-olah akan meletus menjadi gunung berapi. Yin dan Yang. Dengan teriakan marah, tangan kiri dan kanan Han San Qian membentuk energi Yin dan Yang. Detik berikutnya,
Saat tangan bersatu, yin dan yang berubah. Seperti yang ditunjukkan dalam Tai Chi, cahaya dingin berkembang. Lepaskan aku, bukankah dia penuh aura iblis? Kenapa? Wajahnya penuh cahaya ilahi. Ya, saya juga merasakan cahaya ilahi yang sangat kuat, tetapi dia masih penuh dengan energi iblis sekarang. Siapa Han San Qian ini? Mungkinkah dia bisa menjadi dewa sekaligus iblis? Meskipun utusan khusus adalah makhluk tertinggi di hatiku, mengapa aku selalu merasa statusnya akan ditantang kali ini? Jika saya tidak takut dengan tawa Anda, dan jika saya berani, saya juga berpikir Han San Qian akan mengalahkan utusan khusus itu. Mengalahkan. Tapi kenapa menurutku utusan khusus itu? Dia. Pria itu tidak melanjutkan berbicara, tetapi matanya tiba-tiba terbuka lebar, karena situasi di lapangan saat ini telah menentukan situasi. Bab 4715 Anda benar-benar belum cukup melihat. Diubah oleh Tai Chi, santai dan tahan lama. Bersamaan dengan serangannya yang tiba-tiba, utusan yang tampaknya sangat kuat itu memanggil energi hitam pekat untuk melawannya. Namun, keduanya masih bertarung satu sama lain beberapa detik yang lalu, tetapi saat Tai Chi berbalik sedikit, seluruh konfrontasi dengan cepat berubah total. Dengan ledakan keras, Tai Chi langsung menghancurkan energi hitam yang menghalangi. Utusan itu terlempar mundur beberapa meter, dan energi hitam manik juga tersebar dalam sekejap. Han San Qian berdiri dengan bangga dan berkata dengan suara dingin, "Bagaimana?" Pria itu ingin marah, tetapi sayangnya, saat dia hendak berbicara, gelombang panas mengalir langsung ke tenggorokannya, dan kemudian seteguk darah muncrat dari mulutnya. Han San Qian sedikit mengernyit dan melihat darahnya dengan cermat. Benar saja, itu bukan hijau biasa, melainkan hitam. Ini menunjukkan bahwa beberapa dugaan buruk mungkin semakin dekat dengan saya. Han San Qian. Sambil mengertakkan gigi, utusan khusus itu memelototinya dengan tajam. Han San Qian tersenyum lembut. Di belakangnya, rombongan kavaleri yang datang bersama utusan khusus melihat bahwa kakak laki-lakinya salah dan segera bergerak maju. Bagaimana Su Yingxia bisa membiarkan Han San Qian diserang dari kedua sisi, dan dia segera melompat dan mendarat di depan kavaleri. Apa? Ada banyak orang yang menindas beberapa orang. Su Yingxia menggerakkan tangannya, dan Fen Ji perlahan mengembun di tangan kanannya. Meski tidak seganas Han San Qian, kerusuhan merah menyala yang sebenarnya masih cukup untuk menakuti semua orang. Tidak, wanita itu sebenarnya adalah seorang master. Sial, aku benar-benar tidak tahu. Terkadang, jika seseorang berpenampilan menarik, kelebihan lainnya secara tidak sadar akan diabaikan, atau bahkan terkesan seperti vas. Namun bukan berarti orang ganteng hanya bisa jadi vas bunga. Apa yang mengejutkan tentang ini? Dia adalah wanita Han San Qian. Ya, jika kamu dekat dengan Zhu Zeci, meskipun kamu belajar sedikit dari Han San Qian, kamu masih bisa menghancurkan orang lain. Nenek, aku sangat iri pada orang mati. Alangkah baiknya jika aku seorang wanita. Aku bersedia menjadi selir meskipun aku memintanya. Sial, dengan penampilanmu, jika kamu benar-benar ingin menjadi seorang wanita, apalagi Han San Qian, kamu bahkan tidak akan menginginkan seekor anjing. Hahaha. Perkataan pria itu membuat semua orang tertawa. Mendengarkan tawa di sekitar, utusan itu buru-buru melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kavaleri agar tidak bertindak gegabah. Meskipun dengan budidayanya, Han San Qian tidak bisa membunuhnya dengan mudah, tetapi dia juga tahu betul bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Han San Qian. Tingkat kultivasi orang ini sungguh tidak terduga. Dalam dua pertempuran tersebut, meskipun tidak ada pihak yang bertarung sampai mati dan hidup, banyak detail yang cukup bagi para master untuk memahami di mana jarak di antara mereka. Setiap kali dia mengira ini adalah batas Han San Qian selalu bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Apa maksudnya ini? Itu menunjukkan bahwa dia tidak sedang menyombongkan diri ketika dia mengatakan dia hanya menggunakan beberapa persen dari kekuatannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya terus berjuang, dan bawahannya tidak dapat membantu apapun. Saat ini, masyarakat kota Yetian jelas telah dikejutkan oleh Han San Qian, dan perjuangannya hanya akan membuat lebih banyak lelucon. Han San Qian, kamu memang sangat kuat, tapi apakah kamu benar-benar berencana melawan kami? Han San Qian tersenyum, bukankah aku melawanmu? Kastil Iblis Surgawi juga seharusnya berada di bawah pengaruhmu, kan? Aku meratakan Kastil Iblis Surgawi,
maukah kamu datang untuk menyelesaikan masalah denganku? Kastil Tianmo tidak lebih dari sebuah kota luar. Aku sudah memberitahumu hal ini sebelumnya. Selama kamu bersedia, aku dapat memberitahu Tuhan bahwa aku tidak akan melanjutkan masalah apapun di masa lalu. Dengan kemampuanmu, setidaknya sepertiga dari kekuatanku bisa berada di bawah yurisdiksimu. Tentu saja, kamu bisa menolak, tapi sebaiknya kamu menanyakan tentang kekuatan kami. Dalam 3 hari, saya akan kembali ke pintu lagi. Anda tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa di bawah pengawasan kami, Anda tidak akan bisa keluar dari hutan di luar. Tuan Kota Luo, bawahanku ada di sini, kata Luo Jin buru-buru. Dalam 3 hari ini, Anda akan memperlakukan Tuan Han dengan baik, apakah Anda mengerti? Setelah mengatakan ini, dia bangkit, menaiki kudanya, dan langsung membawa orang-orang pergi. Su Yingxia ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Han Sanqian. Bab 4716 apakah ada cara? Tidak perlu mengejar, kata Han Sanqian. Biarkan mereka pergi seperti ini. Su Yingxia bingung. Dengan level suami dan istri mereka, jika mereka ingin tim ini tidak dapat dipisahkan dari Ye Tiancheng, hampir tidak mungkin untuk menyusunnya, bahkan jika lawannya benar-benar mampu. Tapi yang Su Yingxia tidak mengerti adalah mengapa Han Sanqian memilih untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Anda tahu, mereka membawa ancaman yang besar. Memang benar, jika tidak dihilangkan sekarang, akan ada masalah di kemudian hari. Bunuh mereka, lalu kenapa? Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Faktanya, Han Sanqian telah menyadari bahwa seluruh hutan perawan di luar kota Yetian tidak biasa. Energi hitam besar itu kemungkinan besar adalah semacam kekuatan di dalam dirinya. Meski ini hanya spekulasi, apa yang dikatakan pria itu barusan tidak diragukan lagi mendukung hal ini. Dia berkata bahwa Han Sanqian seharusnya tidak berharap untuk melarikan diri secara diam-diam. Ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa mereka harus memiliki sesuatu yang dapat memberinya kepercayaan diri yang cukup. Kedua, itu Gucu. Ya, saat Gucu pertama kali bertemu dengannya, dia terus menyebutkan satu kalimat saat dia menculiknya, dan itulah aturannya di sini. Dengan kemampuan dan kecerdasan Gucu, sebenarnya terlihat dari perlakuannya selanjutnya terhadap Han Sanqian bahwa ia tidak ingin menyinggung perasaan Han Sanqian. Namun, dia tidak punya pilihan. Aneh kalau muncul di sini, karena jika Anda orang terkenal di sini, jika bertemu penjahat, bukankah sebaiknya Anda menghadapinya begitu saja? Tapi Gucu tidak bisa mengatasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan di baliknya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang berani melanggarnya. Lalu ada detailnya. Dari segi detailnya, kelompok mereka berada di pinggiran hutan perawan, hampir sepi. Faktanya, pilihan kompromi terbaik bagi Gucu adalah dengan tidak mengikatnya, atau bahkan mengeluarkannya. Kantongnya sendiri untuk mengatakan bahwa dia telah menebus dirinya sendiri uang. Dilihat dari perawatan lanjutan Gucu terhadap dirinya sendiri, dia memang bisa melakukan ini, dan ini bahkan merupakan pilihan terbaik. Tapi dia tidak melakukannya, jadi apa maksudnya? Untuk lebih jelasnya, semua yang mereka lakukan selama ini dapat dipantau. Tidak ada yang mengikuti kita sepanjang jalan, jadi apa maksudmu, aura aneh itu menimbulkan masalah? Kata Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk, saya kira energi hitam di sini sebanding dengan Kastil Tianmo. Meskipun beberapa di antaranya berbeda, beberapa di antaranya sama. Mereka semua harus menjadi bagian dari energi atau tubuh mereka sendiri. Su Yingxia memahami maksud Han Sanqian, dalam hal ini, hutan perawan yang begitu luas berarti mungkin ada urat naga besar yang tersembunyi. Jika itu masalahnya, seberapa kuatkah orang di baliknya? Hal ini hampir membuat orang merasa sangat putus asa hanya dengan memikirkannya. Bagaimanapun, meskipun pria berbaju hitam dari Kastil Tianmo hanya menempati area kecil dari kota naga bawah tanah di Kastil Tianmo, harus diakui bahwa kelompok orang ini menciptakan sebuah dampak yang sangat besar bagi Han Sanqian. Merepotkan. Dan saat ini, hutan perawan di luar kota Yetian jauh lebih besar dari Kastil Tianmo. Seberapa kuatkah musuh seperti itu? Han Sanqian tidak tahu, dan bahkan tidak berani memikirkannya, tapi kemungkinan besar dia berdiri di seberangnya. Saya juga tidak tahu, tapi apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang. Saya pikir karena orang lain sudah membuat pengaturan,
kita sebaiknya mendengarkan saja apa yang orang lain katakan, kata Han Sanqian. Sekarang situasinya tidak jelas, tentu saja kebijakan yang paling aman adalah tetap tidak berubah dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Saat ini, Han Sanqian tidak punya pilihan lain. Oke, aku akan mendengarkanmu, Su Yingxia mengangguk dan tidak memilih untuk mengejar. Setelah sekelompok orang benar-benar pergi, Han Sanqian kembali tenang, lalu menatap semua orang yang hadir dan berkata, semuanya, kita sudah selesai menonton pertunjukannya. Kalian boleh pergi jika sudah waktunya berangkat. Baru pada saat itulah semua orang pulih dari keterkejutannya. Han Sanqian mendatangi Gucu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Gu, saya ingin tahu bagaimana pertunjukannya sekarang. Gucu juga kembali sadar saat ini, dan berkata sambil tersenyum, gerakan Handaxia secara alami seperti peri terbang dari langit, begitu ganas sehingga layak untuk dilihat oleh Gu. Oke, karena Tuan Gu sudah puas, saya ingin bertanya apakah Huang Rong di tangan Tuan Gu bisa. Han Sanqian tersenyum tipis dan menatap Gucu. Gucu berpikir sejenak, lalu melihat ke samping Luo Jin, lalu perlahan membuka mulutnya. Bab 4717 Penyesalan Mendadak. Handaxia memiliki seni bela diri yang luar biasa, jadi dia secara alami iri pada orang lain. Namun, Huang Rong sama pentingnya bagi keluarga Gu. Oleh karena itu, kesepakatan ini sulit diterima oleh Gu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Gucu sedikit membungkukkan tubuhnya dan membuat postur yang cukup rendah. Han Sanqian mengerutkan kening. Tentu saja, jawaban ini agak di luar dugaannya. Tuan Muda Gu tidak bersedia. Han Sanqian bertanya lagi. Gucu jelas tertarik untuk menukar keterampilan tingkat dewa dengan Huang Rong sebelumnya, dan yang tersisa hanyalah proses memverifikasi keterampilan tersebut, dan semuanya pada dasarnya telah diselesaikan. Tapi Han Sanqian tidak mengerti kenapa Gucu memilih menolak dalam waktu sesingkat itu. Dia sangat tertarik, dan pada saat yang sama, dengan kepribadiannya, dia tidak boleh menyinggung dirinya sendiri demi Huang Rong. Tuan Han, karena Tuan Muda yang kesepian juga tidak mau, saya melihat ke sisi Tuan Zuang. Luo Jin juga dengan sengaja mengubah topik pembicaraan kali ini. Pria bermarga Zuang menahan amarahnya di babak pertama, dan di babak kedua dia benar-benar kehilangan kesabaran setelah memastikan bahwa pihak lain adalah Han Sanqian, dan menjadi bisu. Sekarang dia tiba-tiba dipanggil oleh Luo Jin, dia menjadi bodoh. Sedikit bingung untuk beberapa saat dan tidak mengerti. Tuan Zuang, saya ingin mengingatkan Anda bahwa waktunya hampir berlalu. Tagihan akan disiapkan dan disajikan ke aula. Pada saat itu, siapapun harus menandatangani dan membayar. Anda, Luo berhenti. Dia pada dasarnya memperingatkan Zuang bahwa jika uangnya benar-benar tidak cukup, dia harus segera membuangnya. Jika tidak, setelah semuanya selesai, tidak akan ada ruang untuk penyesalan saat itu. Melihat pria bermarga Zuang tidak berbicara, Luo Jin menghampirinya dan berbisik, jika kamu benar-benar tidak punya cukup uang, segera jual. Lebih baik menghentikan kerugian tepat waktu daripada kehilangannya di tanganmu. Jika saatnya tiba, semua orang tahu bahwa Anda kekurangan keuangan dan ingin menjual roda api. Mereka semua adalah pengusaha. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Apalagi, bisakah mereka tetap diharapkan untuk menghargai persahabatan lama mereka dan membantunya? Jangan pernah memikirkannya. Para pebisnis berteman satu sama lain hanya jika kepentingannya sejalan dengan kepentingannya sendiri. Begitu kepentingan menjadi bumerang, betapapun baiknya seorang teman, mereka juga menjadi musuh. Saat itu, mereka hanya akan mengambil kesempatan untuk menurunkan harga secara gila-gilaan dan membuat diri mereka merugi hingga bahkan kehilangan celana. Oleh karena itu, menjual ke Han Sanqian sekarang memang satu-satunya cara untuk menghentikan kerugian sebelum kematian. Memikirkan hal ini, dia memandang Han Sanqian dengan enggan. Aku ingin menghukumnya, tapi aku tidak menyangka pada akhirnya aku akan ditipu olehnya. Sambil mengertakkan gigi, pria bernama Zuang mengangguk, berbalik dan tidak berkata apa-apa. Han Sanqian tersenyum, terlihat jelas bahwa Zuang telah setuju untuk berpindah tangan. Ini normal dan sudah diharapkan oleh Han Sanqian. Oke, semuanya, silakan berpisah untuk sementara waktu. Tagihan di ruang akuntansi pada dasarnya sudah dikumpulkan. Sekarang, semua tamu, silakan ikuti saya ke kantor akuntansi untuk menandatangani dan mengambil barang, kata Luo Jin. Semua orang mengangguk, dan banyak orang berpencar dengan marah.
Sebelum pergi, mereka hampir semua melirik Han Sanqian beberapa kali lagi. Jelas, situasi hari ini masih belum selesai. Namun, penguasa kota Luo telah mengusir para tamu, dan tampaknya Han Sanqian akan tinggal di kota selama 3 hari lagi. Drama kembalinya utusan khusus belum benar-benar dimulai, jadi semua orang hanya bisa pergi dengan patuh. Di pihak Han Sanqian, setelah sampai di ruang akuntansi, dia mulai mengganti semua barang yang telah dia foto. Karena konsumsi roda api lebih dari 10 miliar, ditambah konsumsi pembelian Han Sanqian sebelumnya, kota emas yang dijarah dari kastil iblis hampir seluruhnya dikonsumsi oleh Han Sanqian. Di antara mereka, harta karun 4 naga tersapu seluruhnya, dan Han Sanqian bahkan kehilangan sejumlah emas yang awalnya dimaksudkan untuk diserahkan kepada Legiun Beruang Kutub untuk membuat baju besi emas. Namun, meski uang yang dikeluarkan sangat menyakitkan, barang-barang yang dibeli kembali sepadan dengan kebahagiaan Han Sanqian Liang dan istrinya. Su Yingxia ditempatkan hampir di seluruh tubuhnya, dan Legiun Beruang Kutub pada dasarnya memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan hal-hal ini dengan baik dan menonjolkan nilainya. Setelah mengganti banyak hal, Han Sanqian hendak meninggalkan ruang akuntansi, tetapi saat dia berjalan keluar pintu, dia mendengar panggilan dari Tuan Kota Luo. "Tuan Han, mohon tetap di sini." Han Sanqian berbalik dan tersenyum, "Mengapa? Penguasa kota Luo benar-benar takut Han akan melarikan diri dan tidak dapat menjelaskan kepada utusan khusus Anda." Tuan Kota Luo tidak marah dan berkata, "Tuan Han, haruskah Anda minum teh setelah makan malam agar bersemangat? Kebetulan, ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan Anda. Jangan terburu-buru menolak. Jika kamu tidak melihat orang yang ingin bertemu denganmu, aku khawatir kamu akan menyesal seumur hidupmu." Mendengar ini, Han Sanqian menjadi tertarik, benarkah? Bab 4718 Dua Nikmat. Memimpin. Han Sanqian tidak berbicara omong kosong, karena penguasa kota Luo telah membicarakan hal ini, dia benar-benar ingin melihat siapa yang ingin bertemu dengannya. Luo Jin mengangguk dan memimpin pasangan itu menuju suatu tempat. Mereka bertiga pergi ke tempat yang damai, dan Luo Jin sepertinya sengaja menghindari terlihat oleh orang banyak. Tidak lama kemudian, mereka bertiga berhenti di halaman belakang. Luo Jin melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sana sebelum dia terbatuk. Pintu terbuka dan Luo Jin mempersilakan kedua pasangan itu masuk. Pintu belakang segera ditutup, dan Han Sanqian kemudian mengamati pemandangan di depannya. Meski halaman belakang, namun tetap dipenuhi kicauan burung, wangi bunga, jembatan kecil, dan air mengalir. Di kejauhan terdapat sebuah pendopo di sudut tenggara halaman, kain kasa putih digantung tipis di pendopo, dan semburan musik piano yang anggun terdengar dari dalamnya, membuat orang merasa rileks dan bahagia, dan sangat damai. Han Sanqian tertawa, "Saya lupa, Han memang bukan orang bebas sekarang, dia adalah budak sang putri." Di negeri setan ini, suara piano terdengar aneh sekaligus menyenangkan. Tapi justru karena itu, Han Sanqian tidak bisa membayangkan siapa yang bisa memainkan suara piano seperti ini. Mereka semua bertubuh besar dan kasar. Kalau disuruh main ke toko kapas, mereka bisa main piano. Oleh karena itu, hanya ada Luo Yinger, putri kota Yetian yang saya temui di pelelangan. Dia cantik, lembut dan baik hati, dan dia adalah satu-satunya orang yang dapat diasosiasikan oleh Han Sanqian dengan sesuatu seperti Qin. Suara piano tidak berhenti, namun suara yang lebih pelan dan mengalir sepertinya menjadi respon terbaik untuk Han Sanqian. Setelah beberapa menit, senarnya berhenti sebentar dan lagu berakhir. Han Daxia seperti dewa sejati yang memandang rendah dunia. Luo Yinger adalah seorang putri terbaik, tapi dia hanyalah wanita iblis. Beraninya dia menjadikan Daxia Han sebagai budak. Begitu dia selesai berbicara, sosok dalam kain kasa putih berdiri dengan lembut dan membungkuk sedikit kepada Han Sanqian. Sang putri bercanda. Sang putri bernilai 1000 emas, dan saya, Han Sanqian, hanyalah manusia biasa. Di pelelangan budak, di antara ribuan orang yang menertawakannya, hanya Luo Yinger yang berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan investasinya berdasarkan pengetahuan ini saja. Han Sanqian memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. "Sama-sama, Tuan Han." Dia menjawab dengan lembut, dan kemudian, segera setelah dia selesai berbicara, kain kasa putih terbuka sedikit, dan selembar kertas perlahan melayang ke bawah.
Ketika berada sekitar setengah meter di depan Han Sanqian, ia melayang di udara. Dari sudut ini tentunya Han Sanqian dapat melihat dengan jelas bahwa ada 3 karakter besar di selembar kertas ini. Kontrak penjualan. Adapun cetakan bagus lainnya, Han Sanqian tidak membacanya, tapi dia bisa menebak 1 atau 2 hal. Saya sudah membayar tagihan ini, jadi secara teori, dengan itu, Tuan Han sudah menjadi budak Luo Yinger. Tetapi, begitu kata-kata itu keluar, kertas itu langsung terbakar di udara, berubah menjadi abu, dan perlahan jatuh. Putri, apa maksudmu? Han Sanqian bertanya. Orang tidak menceritakan rahasia. Saat Luo Yinger melihat Daxia Han di pelelangan untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa Daxia Han adalah orang yang luar biasa. Oleh karena itu, Luo Yinger membeli Daxia seharga 3 juta. Luo Yinger percaya bahwa ini pasti bernilai uang, jawabnya. Han Sanqian berkata, lalu mengapa kamu membeli Han dan kemudian membakarnya atas inisiatifmu sendiri? Bukankah ini membuang-buang air? Haha, dalam hati Luo Yinger, Daxia Han tidak pernah menjadi budak. Yang saya beli adalah seorang suami. Namun, ketika saya melihat bahwa Anda bersedia mengeluarkan uang untuk Su Yingxia, saya tahu bahwa saya telah membeli pembukaannya, tapi aku tidak bisa. Sampai akhir. Jadi, kontrak jual beli ini hanya sebatas nama saja. Mungkinkah aku masih bisa menggunakannya untuk tanpa malu-malu memintamu, Han Sanqian, untuk menjadi budakku? Bukankah ini semut yang memaksa gajah bekerja untuknya? Mendengar lelucon ini, Han Sanqian tersenyum dan mengangguk. Han berhutang budi pada sang putri. Mungkinkah Tuan Han lupa bahwa istrimu juga seorang budak dan kamu melelangnya, jadi menurut aturan, kamu juga perlu membayar uangnya. Sang putri tersenyum. Han Sanqian tersenyum pahit, itu 2. Oke, kalau begitu Luo Yinger akan berani dan meminta Tuan Han membalas budi terlebih dahulu. Begitu kata-kata itu keluar, kontrak prostitusi Su Yingxia muncul dari balik tabir, dan kemudian secara spontan terbakar di tempat kejadian. Han Sanqian tersenyum lembut, Putri, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Oke, permintaan pertama adalah aku ingin kamu bertemu seseorang. Setelah mengatakan ini, dia bertepuk tangan dan perlahan berjalan keluar dari aula dalam sendirian. Melihatnya, Han Sanqian sedikit tercengang. Bab 4719 Perdagangan Bawah Tanah. Itu sebenarnya dia. Balas budi macam apa ini? Han Sanqian menatap pengunjung itu dengan sedikit kebingungan, dan kemudian ke Luo Yinger di lantai atas di pavilion untuk sesaat. Dia tidak percaya lagu apa yang dia nyanyikan. Saya telah bertemu Tuan Han. Orang yang datang tidak lain adalah Gucu. Begitu dia tiba di halaman, dia membungkuk dalam-dalam kepada Han Sanqian, memberinya sikap rendah hati. Putri, anak muda yang kesepian, apa maksudnya ini? Sebenarnya, Gu meminta penguasa kota Luo untuk mengatur situasinya. Untuk menghindari kemarahan Tuan Han, dia meminta sang putri untuk maju. Kata Gu dengan kepala menunduk karena malu. Tuan muda Gu, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Han Sanqian bertanya. Saya tahu ini tidak baik, tapi saya tetap ingin meminta Tuan Han untuk tidak menyimpan dendam atas perkataan saya sebelumnya. Saya bersedia menukar Huang Rong dengan Tuan Han. Baru saja, keengganan Gu memang merupakan tindakan pengecut. Dia khawatir orang lain akan memanfaatkan transaksi antara kamu dan aku. Utusan khusus akan kembali dalam 3 hari, dan keluarga Gu akan terlibat. Itulah mengapa saya menolak melakukan urusan bisnis apapun dengan Tuan Han di depan banyak orang. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian akhirnya mengerti, artinya dia ingin melakukan kesepakatan ini, namun dia tidak ingin orang di luar mengetahui bahwa dia telah melakukan ini padanya. Jika tidak, begitu dia dikalahkan oleh utusan khusus, keluarganya akan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi untuk menikam mereka. Anda mungkin mengatakan bahwa dia adalah pengusaha yang kejam dan tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri di saat-saat kritis, atau Anda mungkin mengatakan bahwa dia sangat cerdik dan mengetahui setiap langkahnya. Singkatnya, dia hanya membuat pilihan yang bermanfaat baginya. Kelihatannya berdarah dingin dan cerdik, tapi jika dipikir-pikir baik-baik, Anda bisa berpikir jernih. Selain itu, Han Sanqian tidak peduli tentang ini, yang dia pedulikan adalah Huang Rong mendapatkannya. Haha, kamu terlalu khawatir. Pak Han bukan pebisnis, jadi saya tidak akan berputar-putar. Kalau soal berdagang,
Saya ingin melakukannya, dan saya juga memamerkan barang-barang saya. Jika kamu bersedia, maka tidak akan ada masalah. Itu bagus sekali. Tentu saja, Han Sanqian tahu apa yang dipikirkan Gu Chuan. Dia ingin membuat kesepakatan, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Ini akan membawa masalah bagi orang tua Luo Jin, memperjelas bahwa dia tidak ingin memilikinya. Dendam terhadapnya. Membunuh 3 burung dengan 1 batu memang cukup cerdas. Namun, menjadi cerdik tidak memiliki sentuhan manusia, dan terkadang Anda hanya bisa berkeliling dalam bisnis. Namun, mereka pintar, dan Han Sanqian juga tidak bodoh. Dia menyapa mereka dengan senyuman di permukaan dan berhasil menyelesaikan pertukaran barang. Han Sanqian sangat senang, dan Gu Chu diam-diam senang. Berdasarkan perjanjian, Han Sanqian meletakkan dasar bagi Gu Chu, dan kemudian secara langsung mengajarinya beberapa keterampilan Kuangdian yang telah dipelajarinya. Apa yang harus dilakukan Gu Chu selanjutnya pada dasarnya adalah memperkuat fondasi dan terus belajar. Hal ini tidak membuat orang ini bahagia. Dia bahkan membayangkan suatu hari nanti dia akan membunuh semua orang seperti Han Sanqian hari ini. Pada saat itu, keluarganya akan naik ke puncak dan menjadi keluarga iblis. Tentu saja posisinya di keluarga Gu akan menjadi lebih absolut dan sentral. Setelah menyelesaikan semua ini, hari sudah cerah. Namun, Gu Chu tidak pergi. Dia melirik Luo Jin, lalu menatap Han Sanqian, ngomong-ngomong, Tuan Han, apa pendapatmu tentang utusan khusus yang memintamu menunggu di sini selama 3 hari? Ide mulia apa yang Anda miliki, Tuan Gu? Han Sanqian bertanya. Kamu pasti akan pergi, meskipun Tuan Kota Luo tidak menghentikanmu dan bahkan membantumu melarikan diri, kata Gu Chu. Han Sanqian mengangguk, dia benar-benar ingin memimpin ke arah ini. Gu Chu jelas menyebutkan aspek ini dalam beberapa kalimat, jadi dia berkata dengan lembut, poin ini, Han benar-benar ingin tahu, kenapa? Kau tahu, penguasa kota Luo adalah penguasa kota di sini. Jika dia membantu Han melarikan diri, bukankah itu mudah? Setelah mengatakan ini, Luo Jin tiba-tiba tampak malu, dan Gu Chu juga menggelengkan kepalanya dengan jelas, Tuan Han, kamu tidak tahu sesuatu. Bab 4720 Boneka yang bermutasi. Sebenarnya, meskipun Luo memang penguasa kota-kota Yetian, nyatanya, dia hanya bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat dan pengelolaan kota. Dengan kata lain, Anda dapat memahami bahwa Gu sebenarnya hanyalah boneka yang memerintah kota Yetian. Saat ini, kota Yetian dapat berkembang di bawah kepemimpinan Gu Mou, dan di masa depan dapat melakukan hal yang sama di bawah kepemimpinan orang lain. Gu Mou bukanlah sesuatu yang unik dan tidak tergantikan. Han Sanqian mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan memilih untuk terus mendengarkan. Meskipun kota Yetian adalah aula perkataan Luo Jin, itu bukanlah tempat di mana dia mendominasi. Di sini, dia adalah kaisar bumi, tetapi dia selalu membawa kata bumi, bukan kaisar yang sebenarnya. Entah itu kota Yetian atau kota lain, jika kamu ingin bertahan hidup di negeri iblis, bagaimana bisa sesederhana hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tidak peduli seberapa kaya sebuah kota, tidak peduli berapa banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk pembangunan pertahanan kota, pada akhirnya selalu ada batas atas. Tetapi di tempat iblis ini, yang lemah memangsa yang kuat, dan semua orang hampir saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Pertahanan kota dengan batas atas seperti itu mungkin mampu menahan 1, atau bahkan 2, tetapi dapatkah tetap tak terkalahkan selama ratusan bertahun-tahun? Gu Chu juga mengangguk dan berkata, ya, jika Anda ingin tetap tak terkalahkan selama ratusan tahun dalam proses ini, Anda harus berada di kota kecil yang terpencil. Bukan saja kami tidak terpencil, tetapi kami juga sangat dekat dengan kota Burning Bone. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang akan merindukan tempat ini. Han Sanqian memahami bahwa kota dengan letak geografis seperti kota Yetian tentu saja akan dimata-matai oleh banyak orang. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi kota Yetian pasti sangat banyak. Dikatakan bahwa tidak ada pejabat kecil di bawah kaki kaisar. Tentu saja, tidak ada kota kecil di bawah kaki kaisar. Kota Yetian adalah kota yang mengandalkan perdagangan untuk menstabilkan kakinya. Tentu saja, pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Kalau tidak, tempat ini telah berpindah tangan berkali-kali, bagaimana bisa stabil seperti sekarang? Han Sanqian berbicara, saya ingin bertanya, apakah ada juga yang disebut pembuluh darah naga di sini?
Pernyataan langsung Han San Qian jelas tidak diharapkan oleh mereka berdua. Ada keterkejutan yang jelas di wajah mereka, dan mereka melanjutkan, Tuan Han pernah menghancurkan kastil Tianmo. Ada beberapa hal yang ingin saya sembunyikan darimu, tapi sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya. Ya, dikatakan bahwa seluruh hutan purba di luar kota Yetian adalah urat naga kota Yetian. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh setiap penguasa kota. Namun, saya dapat mengatakannya hari ini, dan saya yakin Tuan Han harus memahami maksud saya. Kirimkan sertifikat Anda. Bagaimana mungkin Han San Qian tidak mengerti maksudnya? Sejujurnya, meskipun kota Yetian memang membutuhkan tempat berlindung, dan perlu membayar sejumlah biaya tertentu untuk berlindung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan pajak kota Yetian meningkat setiap tahun, yang membuat keuangan kota Yetian menjadi ketat. Sebenarnya ini bukan kali pertama konferensi tahun ke-8 diadakan di kota Yetian, namun alasan mengapa kali ini begitu megah sebenarnya karena defisit finansial yang melatar belakanginya. Saya awalnya ingin menggunakan ini untuk memulihkan darah saya, tetapi Tuan Han juga melihatnya. Pajaknya lebih dari 3 kali lipat, yang hampir dapat menguras darah kota Yetian. Pemerintah memaksa rakyat untuk memberontak, dan rakyat tidak punya pilihan selain memberontak. Kebetulan Tuan Han ada di sini, jadi Tuan Gucu dan saya mendiskusikannya dan memutuskan untuk menaruh sejumlah harta pada Tuan Luo Jin. Berkata dengan lembut, dalam 3 hari ini kalau ada keperluan Pak, asal bisa, tentu kami tidak pelit. Tapi setelah 3 hari, kalau menang, harap diingat bahwa hari ini kita saling membantu. Kamu kalah, tolong berikan juga rahasia ini kepada kami. Selalu bersikap konservatif, oke. Han San Qian tersenyum lembut, penguasa kota Luo memiliki rencana yang sangat jelas. Dia ingin menyenangkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang akan tersinggung. Dia akan selalu memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tuan, meskipun tindakan ini tercela, ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Ya, saya dapat menerima taruhan Anda, tetapi dalam 3 hari ini, apakah Anda yakin akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya? Kata Han San Qian. Dia sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Saat ini, yang terbaik baginya adalah yang terbaik. Situasi hutan perawan, data urat naga, dan perkiraan jumlah kekuatan di belakangnya, dan informasi musuh lainnya, serta semua persiapan material lainnya, kata Luo Jin. Ini adalah kemudahan terbesar yang bisa mereka berikan pada Han San Qian. Han San Qian tersenyum lembut, baiklah. Jika Anda benar-benar ingin berinvestasi pada saya, maka saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda dapat memenuhinya, kami akan bekerja sama.